Langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu masturbasi secara ilmiah. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan masturbasi menurut para ahli. Menurut Zulkifli tahun 2016, masturbasi atau onani adalah rangsangan yang secara sengaja dilakukan pada organ kelamin untuk memperoleh kenikmatan dan kepuasan seksual tanpa berhubungan badan dengan lawan jenis. Kemudian, menurut Bu Murni, dalam jurnal beliau yang berjudul Masturbasi Ditinjau dari Perspektif Etika Kristen, menjelaskan bahwa masturbasi tergolong dalam 3 jenis. Yang pertama, yaitu masturbasi sendiri atau auto-masturbation, artinya stimulasi genital dengan menggunakan jari, tangan, atau menggesek-gesekannya pada suatu objek. Yang kedua, masturbasi bersama atau mutual masturbation, artinya stimulasi genital berkelompok yang disebabkan oleh rasa bersatu dan sering bertemu. Kemudian yang ketiga, masturbasi psikis, yang artinya rangsangan atau pencapaian orgasme melalui fantasi dan rangsangan audiovisual. Shalom, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang dampak masturbasi. Masturbasi menyebabkan dampak yang buruk bagi fisik dan mental seseorang. Saya akan menyebutkan beberapa dampak fisiknya. Yang pertama adalah menyebabkan kelelahan. Jika seseorang terlalu sering melakukan masturbasi, mereka akan cepat atau mudah lelah. Lalu yang kedua adalah infeksi pada alat kelamin. Yang ketiga adalah jika seseorang melakukan masturbasi secara tidak terkontrol, akan menyebabkan kerusakan pada alat kelamin mereka. Lalu yang keempat adalah ejakulasi dini pada seseorang. Lalu saya akan menyebutkan dampak mentalnya. Yang pertama adalah menyebabkan rasa bersalah dan malu karena telah melakukan masturbasi. Yang kedua adalah mengalami krisis kepercayaan diri saat di masa depan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari dampak mental dan psikologis, yaitu terjadinya penurunan konsentrasi secara drastis. Masturbasi yang terlalu sering terjadi dapat menjadikan suatu obsesi dalam diri individu. Rangsangan seksual yang secara terus-menerus terjadi dan juga membutuhkan pelampiasan dengan masturbasi ini dapat mengakibatkan suatu kebiasaan yang buruk atau negatif bagi individu tersebut. Selanjutnya, khayalan-khayalan yang tidak sehat. Biasanya, masturbasi ini disertai dengan adanya khayalan yang tidak sehat yang timbul dalam diri individu tersebut. Khayalan tersebut dapat menjadi sesuatu yang mengikat seseorang secara mental untuk melakukan masturbasi tersebut. Nah, keadaan seperti ini jelas tidak sehat dan dapat menarik seseorang tersebut kepada dunia yang hanya dikhayalkan saja. Berdasarkan pendapat dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa masturbasi ini sangat berbahaya dan juga dapat menjadi ancaman bagi kesehatan dan juga ancaman bagi kesehatan mental seseorang. Shalom, selamat malam. Saya John Christian akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu masturbasi menurut Alkitab. Masturbasi atau onani berasal dari kata Ibrani, yaitu onan, yang artinya kuat. Dalam Alkitab, onan ini adalah putra kedua dari Yehuda dan Bersua, atau anak perempuan dari Sua dari Kanaan. Dari kisahnya terdapat pada Kejadian 38 ayat 1 sampai 30. Kisah onan muncul istilah kata onani, artinya seorang laki-laki yang mengumpan air maninya dengan merasa dirinya sendiri. Dari situ kita dapat penjelasan masturbasi ini menurut para ahli dengan menggunakan Alkitab. Yang pertama, masturbasi adalah dosa. Menurut para ahli bernama Augustan, menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan hawa nafsu dan fantasi, praktik masturbasi juga dapat menjadi sebuah dosa dan ajang perzinahan, sebagaimana masturbasi memberikan fantasi erotis terhadap orang lain. Hal ini terdapat di Matius 5 ayat 27 sampai 30. Kedua adalah masturbasi merusak bait Allah. Kita tahu dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 tulis bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan kita harus menggunakan Allah dengan tubuh kita. Jika kita melakukan masturbasi terhadap tubuh kita, maka kita akan mengalami penyakit dan jenis kelamin, kerusakan pada jenis kelamin. Dari situ kita telah merusak bait Allah.
Selanjutnya, yang ketiga, melakukan masturbasi artinya menomorduakan Allah. Wilson tahun 1984 memaparkan bahwa ketika seseorang melakukan masturbasi, itu artinya dia sedang menjadi hamba atau menyembah berhala karena dia hanya melayani kepuasan dirinya sendiri tanpa memikirkan hidupnya untuk melayani dan melakukan kehendak Allah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12b, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Masturbasi merupakan percabulan. Menurut beberapa ahli yang bernama Halawa, masturbasi atau onani ini dapat dikategorikan sebagai dosa percabulan dikarenakan bukan untuk pemegasan hasrat seksual yang tidak normal. Seorang yang melakukan masturbasi atau onani ini membiarkan pikiran, perasaan, dan anggota-anggota tubuhnya untuk berbuat kenajisan di hadapan Tuhan. Menurut tulisan Rasul Paulus di Kolose 3 ayat 5 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa Alkitab sangat menentang masturbasi, karena masturbasi merupakan perbuatan dosa, masturbasi merusak bait Allah, masturbasi menomorduakan Allah, dan masturbasi merupakan percabulan. Dengan demikian, masturbasi tidak dapat diakui sebagai aktivitas seksual yang secara alkitabiah. Terima kasih.